Saudara, kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menemui titik terang. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka. Ulasannya usai jeda. Berita utama kembali, saya Cindy Permadi. Saudara, kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menemui titik terang. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka. AKBP Basuki dijerat pasal tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Selain ditetapkan sebagai tersangka, AKBP Basuki pun dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Saudara, dosen Levi ditemukan meninggal di kamar sebuah kos hotel di Kota Semarang pada Senin 17 November lalu. Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar yang sama dengan korban. Peristiwa ini pun jadi perhatian publik dan memicu proses penyelidikan oleh Polda Jawa Tengah. Kasus tewasnya dosen Levi sampai menyeret AKBP Basuki, salah seorang perwira menengah di Polda Jawa Tengah. AKBP Basuki disebut sebagai saksi kunci. Lantaran saat kejadian, ia dikabarkan berada di kamar korban. Peristiwa tewasnya Levi diketahui usai dilaporkan AKBP Basuki yang diduga punya hubungan asmara dengan korban. Di tengah penyelidikan kasus kematian Levi, Bitpropam Polda Jateng menjatuhkan patsus atau penempatan khusus kepada AKBP Basuki selama 20 hari mulai 19 November hingga 8 Desember 2025. Polisi bilang AKBP Basuki dipatsus karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni tinggal satu atap dengan korban tanpa pernikahan yang sah. AKBP Basuki disebut telah menjalin hubungan dengan korban sejak tahun 2020. PB ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ini pengakuan sementara yang bersangkutan. Dari pengakuan itu dari tahun 2020 mereka sudah menjalin komunikasi. Namun ini harus kita buktikan dengan proses penyelidikan. Bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban tahu. ini? Jadi AKBP B ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Keluarga korban mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Pihak keluarga sempat menerima kiriman foto jasad korban dari nomor yang tidak dikenal. Dalam foto tersebut terlihat ada bercak darah di tubuh korban. Namun tak lama kemudian foto itu dihapus oleh pengirim. Temuan ini memperkuat dugaan keluarga bahwa ada kejanggalan dalam kasus kematian korban. Diketahui adalah AKBP. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha. Nah, budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi. Artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Kabar kematian Levi justru baru didapatkan oleh keluarga pertama kali dari pihak kampus pada Senin jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Padahal korban ditemukan meninggal pada pagi hari. Minimnya informasi terkait meninggalnya korban membuat keluarga menilai ada kejanggalan, termasuk kiriman foto korban saat ditemukan meninggal oleh nomor yang tidak dikenal keluarga. Kini keluarga berharap polisi mengungkap kematian korban secara terang benderang. Mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas.
biar keadilan bisa ditegakkan. Korban memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup, termasuk saat ditanya tentang penyakit oleh keluarganya. Namun rekan kerja korban bilang bahwa korban sering izin sakit. Sebelum ditemukan meninggal, korban tercatat berobat ke rumah sakit 2 hari berturut-turut pada 15 dan 16 November 2025 dengan keluhan penyakit yang dideritanya. Kalau mengeluarkan sakit itu dengan kabarnya Bu Ulan. Dengan Bu Ulan itu cerita sering sekali bilang asam lambungnya naik. Terus pamit, saya pulang dulu ya, saya nggak enak badan. Itu beberapa hari gitu loh. Saya pulang dulu, saya nggak enak badan. Saya pulang dulu, saya nggak enak badan. Itu memang beberapa hari begitu, sering begitu, mengeluh sakit gitu. Meninggalnya Levi cukup menggegerkan warga Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Duka dirasakan seluruh warga Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Levi dikenal sebagai pribadi yang rajin saat bekerja. Ia kerap aktif dalam penelitian dan penyuluhan. Selain itu, ia juga dikenal akrab dengan mahasiswa. Bu Levi itu rajin masuk, tepat waktu, ngajar juga bagus. Kaitan dengan penelitian, kemudian penyuluhan dan sebagainya. Dia rajin. Artinya yang bersangkutan itu sesuai dengan tugasnya. Saat mengajarnya Bu Levi itu cukup baik, Pak. Semua materi yang disampaikan Bu Levi, kita dari mahasiswa lebih mendapatkannya lebih mudah dan bisa dipahami. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi. Penetapan tersangka mengacu pada adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar kostel November lalu. AKBP Basuki juga dijatuhi sanksi pemecatan dan akan kembali diperiksa penyidik sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga ya? Sudah. Semua sudah. Ini untuk pasalnya apa ya? Ya? Pasalnya? 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya, mengabaikan. Polisi akhirnya menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kematian Dwinanda Lincia Levi, dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. AKBP Basuki dianggap abai saat dosen Levi membutuhkan bantuan. Meski sudah ada tersangka, namun polisi belum mengungkap penyebab pasti dosen Levi meninggal dunia. Tanda tanya besar keluarga terkait penyebab kematian korban pun harus segera terjawab. Dan berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi kecelakaan bus di Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Polisi masih memeriksa sopir bus yang merupakan sopir cadangan.